Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kebaikan-Nya yang selalu memberi berkat dan perlindungan bagi kita semua. Mari siapkan hati kita sebelum mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari yang baru. Kami boleh bangun pagi dalam keadaan baik, sehat, kuat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Pagi ini kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah bukti mengasihi Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 2 ayat 2-8. Demikian firman Tuhan. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpukan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudara-saudaraku, definisi kasih adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dengan memberikan putranya, Yesus Kristus, datang ke dunia dan mati di atas Kalvari sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya, dosa-dosa kita diampuni dan kita pun beroleh keselamatan. Setiap orang percaya yang telah menerima kasih Allah itu jugalah yang beroleh kuasa untuk mengasihi sesamanya. Kasih adalah karakter Allah sendiri yang mengalir ke dalam hati orang percaya, sehingga kita beroleh kesanggupan untuk mengasihi orang lain. Jadi kasih itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari kasih Allah. Dan jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita yang sudah menerima kasih dari Allah wajib dan harus membagikannya kepada sesama sesuai dengan hati Allah. Karena itu, kasih harus merupakan gaya hidup atau lifestyle kita. Saudara-saudara sekalian, dikatakan kita telah mempraktikkan kasih Tuhan kepada sesama apabila di dalam hati kita tidak ada kebencian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kebencian dan kasih merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Mustahil kita mengatakan mengasihi Tuhan jika dalam praktek sehari-hari kita membenci orang lain. Jika demikian, kita disebut pendusta.
Mengasihi sesama juga berarti tidak mudah menghakimi orang lain. Menghakimi berarti tidak melihat keadaan diri sendiri, namun cenderung melihat kehidupan orang lain dengan penuh kritikan. Hanya kasih Tuhan sanggup menolong kita untuk tidak menghakimi orang lain. Saudara-saudaraku, bukti lain bahwa kita mengasihi orang lain adalah ketika kita tidak berbuat jahat, melainkan selalu berbuat baik kepada sesama. Ketika kita memiliki kasih Yesus, kita diberikan kesanggupan untuk berbuat baik, karena orang percaya haruslah memiliki kehidupan yang meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan ini. Kasih itu tidak berpura-pura menjadi baik. Saudaraku, mengasihi sesama berarti tidak ada kebencian, tidak menghakimi, dan selalu berbuat kebaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami memiliki hati yang penuh kasih dan berbuat baik kepada sesama dan kepada teman-teman seiman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.